Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Hani Eskom MMSCC, pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya untuk menjelaskan ulang mengenai 12 materi mata kuliah pengenalan teknologi informasi ini. Untuk materi pertama yaitu pengantar teknologi informasi. Dalam materi ini dijelaskan bahwa teknologi yaitu aplikasi ilmu dan engineering rekayasa untuk mengembangkan mesin dan prosedur untuk membantu pekerjaan manusia, atau paling tidak memperbaiki efisiensi manusia pada beberapa aspek. Sedangkan informasi yaitu data yang sudah diolah menjadi suatu bentuk yang berguna. Teknologi informasi ini sangat bermanfaat dalam berbagai bidang seperti science, publishing, travel, manufacturing, dan art. Pada bab kedua ini dijelaskan mengenai hardware. Apa sih hardware ini? Hardware adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Peralatan yang umum digunakan dalam PC antara lain keyboard, mouse, light pen, joystick, barcode reader, graphic pad, scanner, digital kamera, monitor, mic, printer, serta plotter. Bab ketiga menjelaskan mengenai port input-output, terdiri atas port paralel LPT, port serial COM, port ATPS2, USB port, port VGA, port audio, dan juga port LAN Ethernet. Bab keempat menjelaskan mengenai media penyimpanan. Memori terdiri atas dua jenis, yaitu memori internal yang terdiri atas ROM dan juga RAM. Contoh ROM antara lain PROM, Programmable Read Only Memory, dan juga EEPROM, Erase Programmable Read Only Memory. Sedangkan contoh RAM antara lain SDRAM, Synchronous DRAM, dan juga FPM RAM, Fast Page Model DRAM. Jenis lainnya yaitu memori eksternal dibagi berdasarkan jenis akses data, terdiri dari DASD dan SASD. Karakteristik bahan terdiri atas punch card, magnetic disk, optical disk, dan juga magnetic type. Bab kelima menjelaskan mengenai prosesor. Prosesor merupakan komponen komputer yang bertugas untuk mengolah data dan melaksanakan berbagai perintah. Prosesor yang terkenal antara lain Intel Core i7, Intel Core i5, Intel Core i3, dan juga AMD seri Opteron dan juga Z series. Bab ke-6 menjelaskan mengenai jaringan. Jaringan komunikasi komputer yaitu suatu kelompok sistem komputer independen yang saling berhubungan dan berkomunikasi satu dengan lainnya untuk pembagian sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak. Peralatan jaringan yang antara lain repeater, hub, bridge, switch, dan routing switch. Ada juga jaringan komputer yaitu LAN, MAN, dan juga WAN. Bab ke-7 dan ke-8 menjelaskan mengenai software. Software adalah komponen dalam data processing system yang berupa program-program dan teknik-teknik lain untuk mengontrol sistem. Fungsi software antara lain mengidentifikasi program, menyiapkan aplikasi program sehingga tata kerja seluruh peralatan komputer terkontrol, mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. 4 jenis software berdasarkan fungsinya yaitu software sistem operasi, software program bantu dan tambahan, software bahasa komputer, dan juga software aplikasi. Adapun macam-macam sistem operasi terdiri atas DOS, Unix, Linux, Solaris, FreeBSD, Novel Operating System, macOS, dan juga Windows. Jenis-jenis software berdasarkan sifatnya yaitu adware, beerware, freeware, shareware, spyware, open source, dan commercial software. Di bab 9 ada Auto ID Technologies terdiri atas optical character recognition, biasa kita temukan pada kertas ujian nasional zaman dahulu. Barcode pengaplikasiannya biasanya ada pada sebuah produk. Biometrik contohnya seperti fingerprint, radio frequency identification, dan juga near field communication. Bab ke-10 dan ke-11 membahas mengenai komputer aritmetik, terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu desimal, terdiri atas 0 sampai 9. Kemudian ada biner yang terdiri dari 0 dan 1. Bilangan oktal yang terdiri dari 0 sampai 7, dan juga heksadesimal yang terdiri dari 0 sampai 9, dan juga A sampai F. Bab terakhir yaitu etika penggunaan teknologi informasi dan IT in the future. Berikut adalah beberapa etika yang harus diperhatikan dalam menggunakan teknologi informasi. Pertama, menggunakan fasilitas teknologi informasi untuk melakukan hal yang bermanfaat, tidak memasuki sistem informasi orang lain secara ilegal, dan tidak memberikan user ID dan password kepada sembarang orang. Undang-undang yang mengatur etika penggunaan teknologi ada UU HAKI dan juga UU ITE tentang penggunaan transaksi internet, pelanggaran etika melalui internet, dan juga pornografi di internet. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pemaparan materinya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.